Pernah dengar narasi ini nggak? Dari Jordan Peterson. Whatever is at the top of your hierarchy of values serves the function of God for you. Manusia cenderung mengorganize hidupnya, mengelilingi sesuatu yang dianggap paling tinggi nilainya, yang jadi pusat makna dan pusat orientasi hidupnya. Ini berfungsi sebagai Tuhan buat dia. Konsep God di sini nggak selalu bermakna Tuhan yang dia sembah dalam ritual agama atau yang dia berdoa kepadanya. Tapi apapun Tuhan yang dia percayai itu nggak penting. Karena yang paling menentukan hidup manusia bukan apa yang dia bilang percaya dengan mulutnya, melainkan apa yang paling menggerakkan perilakunya. Jadi, meski dia ateis pun, dia tetap menyembah sesuatu. Secara psikologis, manusia nggak bisa hidup tanpa pusat orientasi makna. Karena tanpa itu, dia bakal kosong, bingung, hilang arah, dan susah mengambil tindakan. Ini kenapa orang bisa ngaku beriman, tapi perilakunya nggak connect dengan ucapannya. Karena Tuhan fungsionalnya ternyata beda, yang dia kejar mungkin uang, nafsu, validasi, pasangan, anak, status, kekuasaan, atau bahkan institusi agamanya sendiri. Dan ini nih, lo harus super ekstra hati-hati. Apapun yang lo jadikan posisi tertinggi dalam hierarki nilai atau pusat hidup lo, konsekuensinya besar. Karena pikiran, emosi, waktu, tenaga, bahkan identitas lo akan berputar di sekelilingnya. Stephen Covey udah ngingetin nih, bahwa hal-hal duniawi dan institusional itu rapuh untuk dijadikan pusat hidup. Karena semuanya bisa berubah dan perlahan dipelintir oleh ego, ketakutan, bias pribadi, dan nafsu lo. Yang awalnya terlihat indah dan bikin lo happy, bisa pelan berubah jadi sumber masalah dan penderitaan dalam hidup lo. Duit bikin lo jadi serakah, cinta bikin lo jadi toksik, agama bikin lo jadi bigot, bahkan Tuhan yang lo bajak konsepnya demi memuaskan ego dan nafsu lo, bisa berubah jadi alat pembenar tindakan kebencian dan kekejaman lo pada sesama makhluk hidup. Covey nawarin konsep principle-centered life. Hidup yang waras bukan berpusat pada objek, manusia, atau institusi, tapi pada prinsip universal yang stabil, yang disebut sebagai True North. True North adalah prinsip universal seperti kejujuran, integritas, keadilan, tanggung jawab, dan empati, yaitu nilai yang tidak tunduk pada ego, nafsu, maupun kepentingan pribadi manusia. True North bukan untuk disembah, tapi kompas moral yang ngarahin lo tetap waras saat ego, ketakutan, dan ambisi lo mulai membajak hidup lo. Tanpa kompas itu, lo bisa mengkultuskan duit, orang lain, kekuasaan, atau identitas tertentu, sampai semuanya jadi berhala psikologis buat lo. Perlahan, lo bisa halalkan segala cara untuk lindungin dan dapetin Tuhan baru lo itu. Kerusakannya selalu dua arah. Kerusakan dalam, lahir ketergantungan dan kerapuhan emosional. Kerusakan luar, lahir kontrol, manipulasi, dan luka terhadap orang lain. At the end of the day, hidup yang waras bukan berarti nggak cinta Tuhan, uang, keluarga, atau karir, tapi memastikan semuanya tetap bergerak di bawah kompas yang benar. Stay True North, tampak indah, tapi retak